Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesehatan dan juga kita masih diberikan kesempatan untuk menimba ilmu. Selamat datang dengan materi yang berbeda, dengan suasana yang masih tetap dengan pembelajaran secara daring, dan semoga pembelajaran daring ini tidak mengurangi semangat rekan-rekan mahasiswa untuk tetap belajar. Di kesempatan kali ini kita akan belajar selama 1 semester ini dengan anggaran perusahaan. Yang mana anggaran perusahaan ini ada 3 SKS. 3 SKS dengan perkontrakan kuliah. Dari awal kita sudah harus membuat kontrak perkuliahan, dan di mana kontrak perkuliahan nanti bisa saya share di grup ya, di classroom, nanti bisa kita bahas untuk penilaiannya ya, apakah rekan-rekan mahasiswa menyetujui dengan pembagian komponen penilaian seperti itu atau belum ya. Dimana untuk komponennya ada 5, ada tugas, kemudian ada kehadiran, ada UTS, ada keaktifan dalam kelas atau keaktifan dalam pembelajaran ini, dan ada UAS. Nanti untuk pembagiannya bisa dilihat ya di file yang saya share nanti. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar dari awal, dari dasarnya anggaran perusahaan itu ya. Yang mana anggaran perusahaan ini banyak sekali yang harus kita tahu ya, di mana di anggaran perusahaan ini kita banyak nantinya berbicara tentang budgeting atau anggaran ya. Kalau seseorang itu bicara tentang budget dan budgeting, itu dianggap sama, itu keliru ya. Ada perbedaan antara budget dengan budgeting gitu. Nah, untuk tahu tentang budgeting ini atau anggaran perusahaan ini, nanti kita harus tahu terlebih dahulu adanya planning dan budgeting. Untuk apa? Kalau sudah ada uang, sudah ada anggarannya, tapi tidak ada planningnya, maka itu antara planning dengan budgeting itu harus ada kesesuaiannya. Kalau sudah ada anggaran, tapi tidak ada planning, maka kebanyakan anggaran itu tidak berjalan semestinya, tidak sesuai dengan harapan dan tujuan. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah planning dan budgeting itu tadi ya. Di sini merupakan suatu tindakan yang berdasarkan fakta, asumsi, di mana semuanya itu adalah gambaran kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk mencapai profitabilitas, mencapai laba yang maksimum, dan ada peningkatan laba untuk selanjutnya. Nah, jenis rencana di sini atau plan terdiri dari adanya tujuan, kemudian kebijakan, peraturan, metode, strateginya, dan standar serta prosedur daripada anggaran. Anggaran itu harus disesuaikan ya, harus disesuaikan dengan adanya kebutuhan. Kalau anggarannya udah ada gitu, udah berjalan, kemudian planningnya juga sudah tersusun dengan bagus, maka bisa dilaksanakan gitu ya. Nah, untuk budgeting ini ya yang akan kita pelajari di bab ini antara lain tentang tujuan anggaran. Kemudian ada manfaat anggaran, ada kelemahan anggaran, ada kelebihan anggaran. Kalau ada kelemahan, ada kelebihannya. Kemudian fungsi anggaran serta jenis-jenis anggaran. Nah, untuk fungsi-fungsi anggaran ini juga terbagi-bagi.
ada fungsi anggaran itu disesuaikan dengan fungsi manajemen, kemudian ada fungsi perencanaan, ada juga fungsi koordinasi, ada fungsi anggaran yang berdasarkan fungsi pelaksanaan dan seterusnya. Ini masih banyak ya fungsi-fungsi lainnya. Kemudian ada juga untuk jenis anggaran. Nah, ini jenis-jenis anggaran ini malah terbagi menjadi 6 segi untuk anggaran-anggaran itu ya. Oke, lanjut di budget dan budgeting ya, bahwa budget dan budgeting itu beda gitu ya. Kalau budget itu anggaran, kalau budgeting itu penganggaran gitu ya. Nah, di sini saya ambil salah satu ahli yaitu R.A. Supriyono yang mengatakan bahwa anggaran itu suatu rencana yang terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, dan ini biasanya dinyatakan dengan satuan angka, satuan uang ya. Jadi kalau ngomongin kuantitatif itu berhubungan dengan angka, dengan uang. Kalau budget berarti berhubungan dengan uang, begitu ya. Kalau budgeting sendiri itu penganggaran ya, penganggaran perusahaan. Nah, ini yang akan kita pelajari nih, budgeting gitu ya. Adalah proses untuk menyusun anggaran. Gunanya adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan tadi adalah untuk mencapai tingkat profitabilitas ya. Lanjut, nah ini tadi sudah disinggung di depan, ada tujuan anggaran. Tujuan anggaran itu apa? Oke, ini rekan-rekan bisa membaca ya, sambil memahami. Artinya di sini bagaimana sih tujuan anggaran itu? Di mana anggaran itu adalah bisa menyempurnakan suatu rencana yang telah disusun. Karena dengan adanya anggaran itu akan menjadi lebih kejelasan, nyata, dapat terlihat gitu ya. Kemudian dengan adanya anggaran ini dapat adanya pembatasan jumlah dana yang dicari. Kalau anggarannya udah dianggarkan untuk pembuatan gedung misalnya, penambahan gedung itu senilai sekian rupiah, nah maka anggaran yang diperlukan adalah sekian rupiah tersebut gitu ya. Itu sudah jadikan patokan. Itulah tujuan anggaran. Jadi semua rencana yang akan dijalankan itu disesuaikan dengan anggaran ya. Nah, tadi udah ada tujuan. Kemudian apa sih manfaatnya anggaran? Ya. Anggaran itu tadi dikatakan bahwa gambaran ya. Gambaran di mana di situ memprioritaskan alokasi. Ada sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu apa? Nah, kemudian diperlukan adakah ada perluasan kegiatan, perluasan usaha gitu ya. Nah, itu adalah manfaatnya anggaran. Anggaran juga digunakan sebagai alat komunikasi internal. Internal itu yang ada di dalam perusahaan itu ya, yang menghubungkan antara kepala bagian, mandor, ya ada manajer, kepala divisi. Nah, yang satu dengan satunya ini, divisi satu dengan divisinya satu lainnya ini bisa berkolaborasi menjadi suatu organisasi yang bisa bekerja sama dengan baik sehingga mereka ini nanti akan berhubungan baik dengan manajemen puncak ya sebagai top manajemennya. Nah, itu tadi dari anggaran, semua anggaran yang akan dikeluarkan itu melalui divisi-divisi ya, baru ke manajemen puncak. Itu tadi salah satu dari pada manfaat. Nah, ternyata anggaran ini juga ada kelemahannya. Nah, kelemahan di sini antara lain bahwa anggaran itu dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Namanya juga dianggarkan, direncanakan gitu ya. Tapi nanti pada saat pelaksanaan ternyata harga-harga yang udah direng-reng tadi udah direncanakan ternyata
mengalami kenaikan harga ya. Nah, itu karena tadi hanya secara taksiran. Jadi dalam membuat suatu anggaran ini memang diperlukan anggaran itu sebaiknya dilebihkan ya. Jadi jangan terlalu berlebihan tuh ya untuk nilai angka atau rupiahnya. Yang kedua adalah menyusun anggaran itu dengan cermat. Cermat kemudian memang memerlukan waktu, uang, dan juga tenaga yang tidak sedikit. Sehingga tidak semua perusahaan itu mampu menyusun anggaran secara lengkap atau komprehensif dan akurat. Makanya kalau ada yang ingin tahu nih tentang laporan keuangan atau anggaran yang dikeluarkan oleh perusahaan, ini tidak mudah ya, tidak mudah untuk diperlihatkan. Karena itu tadi semuanya ini ada yang akurat, ada yang tidak akurat gitu. Jadi perusahaan daripada beresiko lebih baik dia tidak akan melaporkan nih laporan keuangannya gitu ya. Nah, kecuali ini perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Perusahaan go public ini diharuskan gitu untuk bisa melaporkan laporan keuangannya, aset-asetnya gitu ya. Kelemahan yang lainnya bahwa bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran itu dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran itu memang tidak akan efektif. Ini bagi merasa yang dipaksa untuk melaksanakan anggaran itu. Jadi misalnya dia suatu kegiatan gitu seseorang diharuskan untuk membuat suatu anggaran. Ini karena dipaksa untuk membuat suatu anggaran karena adanya suatu proyek yang akan dilaksanakan, kemudian buatlah anggaran nih. Nah, kalau dipaksakan ini seseorang kadang tidak akan membuat anggaran itu sebaik mungkin ya, karena ini berhubungan dengan uang yang harus dipertanggungjawabkan ke depannya. Dan selanjutnya ada kelebihan anggaran. Hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Bagi manajemen, hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan. Dengan adanya anggaran, maka proyek ini bisa dilaksanakan karena hasil proyeksi ini tadi kan baru dari rancangan-rancangan gitu ya. Dalam menyusun anggaran itu diperlukan juga suatu analisis yang sangat teliti terhadap tindakan yang akan dilakukan. Jadi kalau membuat suatu plan, suatu rencana untuk penganggaran harus sangat teliti sekali. Itu harus diteliti apakah benar yang dibutuhkan adalah untuk suatu proyek, apakah sebanyak ini ataukah kurang gitu ya. Analisis ini sangat bermanfaat bagi manajemen. Sekalipun ada pilihan untuk tidak melanjutkan keputusan. Ya kalau proyek itu proyek yang sudah dipegang kemudian membuat anggaran yang nggak benar, kemudian nanti akan terlihat sesuatu hal yang kurang baik gitu ya. Nah ini harus dianalisis untuk mendapatkan suatu keputusan. Anggaran itu merupakan penelitian untuk kerja, sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. Ini mudah saja nih, contohnya rekan-rekan mahasiswa ya, bahwa anggaran kerja nih, rekan-rekan mahasiswa yang lagi memerlukan biaya kuliah. Nah, biaya kuliah itu dibuatlah anggaran dari semester 1 yang dikeluarkan apa saja kira-kira, kemudian ini udah semester 3, semester 4 itu akan apa saja yang akan dikeluarkan. Ini dia buat rencana ya, dibuat anggarannya mulai sekarang. Oh ini besok semester 3 ini biaya SPP, biaya ini gitu ya. Kemudian sampai selesai di semester 7 atau semester 8 ya. Ini kan adalah taksiran. Taksiran itu bisa
bisa angkanya bisa dilebihkan gitu, karena ini adalah suatu naksiran, satu rencana. Seperti itu ya. Nah, ini bisa dijadikan patokan. Oh, nanti kalau sudah sampai semester 8, saya itu membutuhkan uang sekian. Berarti kalau dibagi, kalau sebulan saya harus berapa yang ngumpulin uangnya gitu untuk kuliah. Itu adalah taksiran daripada anggaran. Gitu. Dengan adanya pembuatan seperti itu, maka adanya kelebihan dalam anggaran. Itu merupakan suatu kelebihan-kelebihan dalam anggaran yang sudah dibuat, sehingga ada gambaran ke depan. Selanjutnya ada fungsi anggaran. Nah, seperti tadi sudah saya singgung bahwa fungsi anggaran ini juga bermacam-macam. Ada berdasarkan fungsi manajemen. Masih ingat dengan fungsi manajemen? Fungsi manajemen itu paling pokok ada 4. Ya. Ada planning, organizing, actuating, controlling. Ya. Oke, kita buka. Atau yang biasa disingkat dengan POAX. Ya. Hal ini disebabkan karena anggaran itu sebagai alat manajemen dalam melaksanakan fungsinya. Jadi di sini ada planning, organizing, actuating, controlling untuk fungsi manajemen gitu. Sedangkan fungsi manajemen yang lainnya ada staffing, directing gitu ya. Ini tidak dimasukkan di anggaran. Jadi yang paling pokok adalah POAX ini. Selanjutnya ada fungsi anggaran yang disesuaikan dengan perencanaan atau planningnya. Nah, saya kasih contoh nih, anggaran beban untuk distribusi barang yang dapat dijual. Jadi ada beban nih barang yang dapat dijual. Apakah peningkatan anggaran beban distribusi diikuti dengan peningkatan anggaran barang yang dijual? Ini maksudnya kalau menjual barang, ya menjual barang nanti hasilnya untuk dianggarkan ke lokasi, dialokasikan ke tempat yang lain. Apakah mencukupi? Gitu ya. Saya ingin membeli motor baru. Bagaimana ya caranya? Apakah motor lama itu akan saya jual? Kalau saya jual, saya harus nambah berapa nih untuk dapat motor yang baru. Nah, ini harus dibuat sesuai dengan rencana ini, gitu ya. Lanjut. Ada fungsi anggaran untuk fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi itu menuntut adanya keselarasan antara setiap individu dengan perusahaan dalam pencapaian tujuan. Untuk itu, anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam perusahaan. Karena semua kegiatan yang saling berkaitan satu bagian dengan bagian yang lainnya memang sudah diatur dengan baik karena terkoordinasi. Jadi kalau sesuatu yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan yang sudah dibentuk gitu. Oh, di sini ada susunan organisasi. Kalau sudah ada organisasinya, berarti di situ ada koordinatornya. Kalau ada koordinator, berarti nanti bagian koordinator ini akan mengkoordinasi ke bawahan-bawahannya. Gitu ya. Jadi semua itu harus disesuaikan dengan rencana yang akan dilaksanakan. Disesuaikan dengan kebutuhan yang ada gitu, dalam pembuatan strukturnya. Yang selanjutnya adalah fungsi anggaran dengan fungsi pelaksanaan. Kalau tadi ada perencanaan, pelaksanaan ya, di mana anggaran itu memang sebagai pedoman untuk melaksanakan suatu pekerjaan, artinya sebelum pekerjaan itu dilaksanakan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan yang berwenang. Jadi kalau ngomongin ini dibutuhkan dana sekian, gitu ya, rank semuanya ditulis, kemudian baru catatan ini diajukan ke bagian keuangan. Nanti apakah bagian keuangan itu akan menerima ataukah akan mengurangi dari jumlah yang kita akan
beli itu ya yang sudah dianggarkan gitu. Dan nanti akan bagian keuangan akan memeriksa mana yang perlu dibeli, mana yang bisa ditunda gitu. Seperti itu ya untuk pelaksanaannya. Kemudian di sini ada fungsi anggaran untuk fungsi pengawasan. Di mana anggaran itu merupakan salah satu alat pengawasan atau pengendalian. Selain itu juga dapat melakukan tindakan perbaikan bila memang dipandang perlu. Ya, atau bila terdapat penyimpangan yang merugikan. Makanya harus diawasi. Anggaran yang sudah ada nih, itu pengeluarannya juga harus ada pengawasnya. Oh ini ya catatannya sekian gitu ya, catatannya sudah ada gitu. Kemudian kita akan uangnya juga sudah ada, kemudian melakukan pembelian. Ini juga perlu pengawasan. Ya, semuanya itu perlu pengawasan karena itu berhubungan dengan uang. Apakah yang dibeli ini sesuai dengan catatan ataukah tidak gitu ya. Lanjut untuk jenis-jenis anggaran. Tadi ada 6 jenis anggaran yang dihubungkan dengan segi. Segi dasar penyusunan yang pertama. Ya. Untuk segi dasar penyusunan itu bahwa ada anggaran variabel. Ya, artinya kalau variabel itu berubah, ada anggaran tetap atau fixed budget. Ya. Saya kasih contoh untuk anggaran variabel dan tetap ya, di mana yang di anggaran variabel, anggaran penjualan itu disusun berkisar antara 500 unit sampai 1000 unit. Nih, kalau yang tetap ya. Kalau yang tetap penjualan direncanakan 1000 unit. Dengan demikian, anggaran lainnya dibuat berdasarkan anggaran penjualan sebesar 1000 unit tertentu. Nah, ini jelas sekali ya, adanya perbedaan antara anggaran variabel dengan tetap. Ini tadi, kalau variabel itu antara 500 sampai 1000 unit. Itu ya, untuk penjualan. Jadi bisa 600, pokoknya antara 500 sampai ke 1000. Tetapi dengan anggaran tetap atau fixed budget di sini, penjualan itu memang direncanakan 1000 unit. Maka yang dibuat untuk anggaran juga 1000 unit. Gitu ya, untuk budget di sini. Bisa diterima ya. Untuk selanjutnya, di sini ada jenis anggaran dari segi cara penyusunan. Untuk cara penyusunan itu ada 2. Ada secara periodik, ada secara kontinu. Kalau periodik itu gimana sih itu ya? Periodik itu disusun berdasarkan periode-periode tertentu yang diinginkan. Apakah periodenya itu bulanan, triwulan gitu ya, atau 4 bulanan gitu. Nah, seperti itu. Nah, untuk periode tertentu. Tapi di anggaran kontinu di sini beda sekali, bahwa di sini adalah anggaran yang dibuat untuk melaksanakan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat sebelumnya. Nah, itu sebagai catatan nih, mau mencatat yang sekarang sambil melihat catatan yang lama secara kontinu berkelanjutan. Sisa kas bulan lalu berapa ya gitu. Ini dilanjutkan ke bulan yang ke depan gitu. Oh, ada catatan ini, ada hutang di bulannya kemarin, maka ini selalu berhubungan. Ya, namanya anggaran kontinu. Lanjut, di sini ada dari segi waktunya. Ada waktu itu jangka pendek, ada juga jangka panjang. Di jangka pendek, contohnya adalah anggaran untuk keperluan modal kerja. Ya, anggaran untuk keperluan modal kerja. Kalau ada anggaran ini untuk modal saya bekerja, transportnya, kemudian nanti konsumsinya itu jangka pendek gitu. Kalau jangka panjang, anggaran untuk investasi barang. Ya, barangnya adalah barang modal, misalnya pembelian aktiva tetap, pabrik, mesin gitu yang memang jumlahnya itu jauh lebih besar itu daripada untuk jangka pendek. Lanjut, di sini tadi ada dari segi bidang.
Ada tadi operasional, ada keuangan. Operasional tadi ada anggaran untuk menyusun anggaran laba rugi. Kemudian untuk anggaran keuangan, itu adalah anggaran yang dibuat untuk menyusun anggaran neraca. Ini sambil dipahamin ya. Nah, di sini yang selanjutnya ada segi kemampuan menyusun. Ada secara komprehensif, ada secara parsial. Kalau komprehensif itu rangkaian dari berbagai jenis yang disusun secara lengkap. Kalau parsial, anggaran yang disusun itu hanya untuk bagian anggaran tertentu saja. Karena parsial ya, yang membutuhkan saja nih, gitu ya, anggarannya. Selanjutnya ada dari segi fungsi. Dari segi fungsi ini ada fungsi anggaran tertentu dan kinerjanya. Saya kasih contoh, jika hasil menjual barang itu dianggarkan untuk melunasi hutang usaha. Jadi di situ ada anggapan tertentu. Karena dia punya hutang dan dia sadar saya harus menjual perhiasan saya. Ya. Saya harus menjual barang. Oh, saya nggak punya perhiasan. Oh, saya akan menjual barang yang ada di rumah saya. Begitu. Itu di anggaran tertentu. Selanjutnya di anggaran kinerja, anggaran biaya bahan baku, apakah realnya yang melampaui yang telah dianggarkan? Gitu. Ini karena sesuai dengan kinerja aktivitas ya, di situ tidak boleh melampaui batas. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah contoh saja untuk pembuatan anggaran. Rincian anggaran, misalnya nih uraian biayanya, ada tiket, ya ada taksi dari bandara ke tol, atau selanjutnya ada taksi dari bandara ke rumah, nah, itu dan seterusnya. Di situ ada jumlah dan presentasinya. Begitu dari saya untuk pertemuan perdana di chatting ini. Semoga rekan-rekan mahasiswa dapat memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja untuk pemahamannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.